Oke, halo Zoomers. Selamat tanggal 1 Mei. Selamat Hari Buruh. Tetapi jangan lapor ke bos saya kalau saya mencuri ini dari basementnya, oke? Jangan lapor. Apa ini? Inilah mainan baru saya. ThinkPad atau Lenovo ThinkPad X220, X220, oke? Ini laptop yang agak jadul mungkin. Saya tidak tahu ini keluar kapan. Tapi sebagai referensi, ini adalah menggunakan CPU. Ayolah, kamera i7 generasi kedua. Ya, jadi maaf kalau tidak fokus. Jadi saya tidak tahu ini keluar kapan, tapi sebagai referensi generasi kedua dari i-series, oke, i7 generasi kedua. Oke, oke. Ini apa? Ini adalah peak computing. Ini adalah Kino dari komputer. Ini adalah prime embodiment of computers. Kok bisa? Oke. Sebenarnya saya cuma ikut-ikutan dari meme atau meme dari komunitas Linux di internet. Tapi saya ada justifikasi mengapa saya menyukai ini. Oke. Pertama adalah keyboard. Oke. Ada apa dengan keyboardnya di sini? Jika teman-teman lihat sekilas, saya tidak tahu teman-teman langsung menyadari atau tidak, ini beda tampilannya, oke, dengan keyboard di laptop modern. Di keyboard laptop modern itu seperti bakwan, seperti ini contohnya. Saya ada laptop lain, ini punya HP, tapi mungkin hampir semua laptop itu seperti ini, tipis seperti bakwan, dan ya ini membosankan. Lihatlah ini, seperti bakwan, gitu. Nah, kalau di sini ini tidak seperti bakwan ini. Meskipun saya lebih suka dengan keyboard mechanical keyboard yang kita gunakan, yang sering kita gunakan di desktop atau ya yang lebih portable whatever. Seperti ini. Memang saya suka seperti ini. Tetapi sebagai komputer yang harusnya all in one laptop ini ya, udah ada monitor, udah ada keyboard, udah ada CPU, harusnya ini keyboardnya harus bagus juga. Meskipun saya tidak terlalu paham tentang uh, per layaran, maksudnya per monitoran whatever, per screenan, tapi ini cukup keren. Lihatlah. Ini pertama, ini bisa seperti ini. Kayaknya laptop modern jarang ya yang bisa seperti ini. Keren. Meskipun ini nggak bisa diputar-putar seperti I don't know, the yoga laptop atau tablet laptop. Kemudian meskipun ini tidak full HD, tapi ini tidak apa istilahnya ya, kalau yang di layar yang digeser ke samping nanti kelihatan buram, itu apa namanya, IPS whatever, mungkin ini IPS I don't know, atau mungkin ini sudah diganti dari yang bukan IPS menjadi IPS, saya kurang tahu karena ini bekas saya maling dari basement bos saya, oke. Oke, kita kembali ke keyboard. Maaf kalau ngelantur kemana-mana. Oke, keyboard. Tadi ini tidak seperti bakwan. Meskipun seri ThinkPad yang baru mereka mulai menggunakan keyboard bakwan, tetapi ada juga yang bilang kalau ThinkPad itu meskipun bakwan tapi ya mending lah daripada yang lain. Saya kurang tahu itu karena saya belum pernah mencobanya. Tapi ini adalah gaya klasik yang sebenarnya ThinkPad itu dulu dimiliki oleh IBM tetapi dibeli oleh Lenovo, dan ini masih menggunakan gaya klasiknya IBM. Dan kalau kita mau pretentious, sebagai pengguna teknologi yang retro, gitu ya. Ini adalah alat yang bagus, benda props yang bagus untuk LARPing, oke. Mungkin saya LARPing di sini sebagai retro tech enthusiast, but whatever. Oke, itu keyboard. Kedua adalah merah-merah ini apa ini? Ini adalah track point, oke. Apa fungsinya? Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, tapi kalau yang belum tahu, ini semacam untuk menggerakkan kursor, mouse gitu ya, sini. Nah, tapi hanya menggunakan merah-merah ini. Terus apa bagusnya bang? Bang, kok lu mempersulit diri? Maksudnya apa bang? Nah, kita bisa menggunakan trackpad ini ya. Kita ketika mengetik, kita menggunakan jempol untuk seperti ini untuk menggerakkan kursor, atau mungkin kita turun naik, jadi kita ngetik kemudian turun menggerakkan, naik lagi, itu ribet. Atau mungkin ada yang udah ahli menggunakan jempol, saya kurang tahu, tapi menurut saya itu ribet. Jadi saya termakan oleh meme di internet untuk menggunakan trackpad, dan ini benar, ini betul, ini nyaman. Jadi saya bisa mengetik dan menggunakan mouse pada saat yang bersamaan. Nah, tentunya tangan kiri saya sedang memegang kamera di HP saya.
Tetapi ketika saya menggunakan dua tangan, 10 jari, alhamdulillah. Nah, jadi nyaman. Saya bisa mengetik dan menggerakkan kursor pada saat yang bersamaan. Bukankah itu keren? The meme is real, guys. Whatever. Ya, itu 2 trackpad. Kemudian apa? Seharusnya ini saya bawa di awal sih. Nah, ini kan laptop bekas ya. Jadi relatif lebih murah, atau bahkan ya secara objectively lebih murah daripada laptop baru, laptop modern. Tapi bang, kalau laptop kayak gini nggak bisa untuk main game dong. Kalau kalau apa istilahnya, kentang atau whatever itu ya, mungkin bagi teman-teman yang gamer tidak akan puas dengan ini. Tapi untuk use case saya ini sudah sangat cukup gitu ya, karena ini laptop jadi portable, dibawa kemana-mana. Masa kamu mau ngegame di cafe, di coffee shop, I don't know, ketika kuliah ya mungkin ada juga ya, tapi ribet lah, come on, bayangin masih ngegame. Nah, saya mana tadi? Kok saya jadi lupa ini? Tentang ini lebih murah ya, karena ini second. Dan meskipun tidak bisa untuk ngegame, untuk use case saya ini sudah sangat cukup, karena saya mengapain di sini ya, I don't know, mungkin web browsing. Coba saya buka web browser, boom gini ya. Intinya ini sudah RAM-nya hanya 8 GB, tapi lihatlah, ini saya menggunakan Linux. Kalau teman-teman belum sadar kenapa komputernya aneh bang, layarnya bang, saya menggunakan Linux. Kalau teman-teman lihat di sini, yang GB itu, gigabyte itu adalah penggunaan RAM ya, hanya ada 8 GB RAM dan hanya setengah giga yang terpakai. Sangat hemat. Jadi saya bisa membuka banyak tab di browser. Keren. Oke. Kemudian saya lupa lagi satu. Saya lompat-lompat, benar-benar saya sudah lama tidak nge-autis ngoceh kayak gini ya. Ini lihatlah, mungkin apakah teman-teman menyadarinya langsung? No, yes, no, yes. Oke. Lihatlah, ini apa ini? Simbol apa ini? Mengapa ini tidak seperti layout yang lazim? Oke, jadi ini kan ThinkPad itu bekas kantor ya. Bukannya saya nyuri dari bos saya, banyak ini bisa digunakan di perusahaan-perusahaan dan mereka ganti ke seri yang baru, jadi yang lama mereka jual atau mereka buang, dan ya surplus di pasar internasional itu banyak. Dan ini layoutnya layout Nordic, specifically dari I don't know, mungkin Denmark atau apa gitu. Tapi ini bukan layout US seperti yang kita gunakan sehari-hari di Indonesia. Seperti yang US kan kita menggunakannya, yaitu yang seperti ini. Misalnya tanda tanya kan harusnya di sini tanda tanya. Kemudian di samping satu itu adalah backtick dan tilde dan sejenisnya pokoknya. Dan ini nggak ada kayak gini, itu titik itu harusnya di sini. Di mana ya? Pokoknya itulah, teman-teman tahu lah. Nah, tapi kebetulan ini lebih mending lah daripada keyboard 60% semacam ini. Ya sih, sebenarnya saya bisa menggunakan yang full size atau yang lebih besar daripada 60%, tetapi saya kebetulan punya ini. Ini menyebalkan 60%. Kenapa? Karena saya membutuhkan, untuk use case saya membutuhkan page down dan page up yang dedicated. Untuk apa? Untuk apa istilahnya? Untuk gonta-ganti tab di web browser. Misalnya saya buka browser, oke, saya tambah itu. Saya punya tab itu. Oke. Nah, saya bisa menggunakan control page up, page down gitu untuk gonta-ganti. Nah, tetapi kalau saya menggunakan 60% susah. Karena apa? Karena saya harus ganti mode. Mungkin teman-teman yang menggunakan 60% tahu ya, harus ganti mode ke yang mode yang ini satunya, kemudian baru kita menggunakan page up, page down. Ribet. No, jelek. Saya masih menggunakan ini karena kecil dan wireless, dan saya dapat ini bekas juga jadi murah, whatever, dan ada tangannya Larissa Rochefort, jadi it's cool, bisa pamer ke teman-teman. Nah, oke. Tetapi di sini keren karena di sini page down dan page up-nya dedicated. That's cool. That's Kino, peak computing. Nah, kemudian saya juga butuh simbol ini, backtick dan tilde. Nah, mungkin ya, kenapa ada 3 simbol bang? Ini gimana cara kerjanya?
Mungkin ada yang sudah tahu, tapi bagi yang belum, gini, ini kan ada 3 ya. Saya buka dulu terminal. Nah itu. Oke, perhatikan di sini. Kita akan mengetik di sini. Ayolah. Oke, ada tombol 3 ini. 3 euro dan pagar atau hashtag whatever itu. Nah, coba kalau saya ketik 3 biasa. Nah, munculnya 3. Tapi kalau 3 dan shift seperti yang teman-teman akan lihat harusnya pagar kan? Ya, benar. Tapi ini kita menggunakan tombol spesial yang namanya ada Alt GR atau Alt GR. Ini biasanya ada di layout Eropa. Ini kan Denmark jadi Eropa whatevernya. Jadi bisa Alt GR munculnya euro. Sama juga di sini ini. Nah kayak gini. Alt GR hasilnya adalah add. Ya ini kebalik ya karena ini bukan US, oke. Kemudian kalau saya shift dan ini shift 2 muncul adalah quotation mark. Kalau cuma 2 ya 2. Oke, jadi that's the cool thing, meskipun agak aneh ya. Jadi tapi bisa bisa larping, bisa pamer. Oh, saya bisa mengetik menggunakan layout Denmark, Bang. Meskipun ini kan hanya hardware ya. Kalau secara software kita bisa gonta-ganti. Misalnya secara teori kita bisa menggunakan ya misalnya H itu, tombol H itu bisa diganti nanti munculnya jadi kanji apa itu bisa. Secara software bisa. Sangat bisa. Misalnya ini 6 bisa kan kita ganti menjadi angka ABC itu bisa. Sangat bisa gitu. Itu secara software. Tapi kan ini secara defaultnya seperti itu. Tanpa konfigurasi lebih lanjut. Ya kalau ini munculnya ya ini apa bacanya ini Nordic Glyph, Nordic Rune atau apa ya ini yang kayak A ini yang kayak di Finland Saga or whatever. Munculnya seperti itu default tanpa konfigurasi. Oke. Whatever. Saya sudah lama tidak ngoceh gini. Jadi ini adalah peak computing, Kino dari komputer atau the prime embodiment of ThinkPad. Ya, terserah lah. Itu akhir dari videonya ini.